Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subscribe Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pembuahan tabula pot anggur varian Cherny Crystal. Usianya 3 bulan. Seperti ini penampakannya. Ini varian Cherny Crystal dengan menggunakan rostock Red Master di sini ya. Ini terlihat. Dan ini hasil sambung pucuk di sini. Bukan sambung sisip, hasil sambung pucuk dengan rostock Red Master varian Cherny Crystal. Ini ya, usia 3 bulan. Dan kita tanam di dalam pot 50 liter seperti ini penampakannya. Media tanamnya ini campuran tanah dan kompos dari rumput. Jadi rumput yang telah kita buat menjadi kompos atau kita biarkan membusuk dan lapuk, kemudian kita gunakan sebagai media tanam. Nah, pada media tanam kali ini sekaligus untuk memberi contoh kepada kawan-kawan bahwa menanam anggur itu tidak harus selalu menggunakan sekam mentah atau arang sekam. Karena itu sifatnya adalah media tanam. Jadi media tanam yang terpenting adalah tidak terlalu padat atau gembur seperti ini. Ini gembur ya. Jadi ini kompos rumput. Cukup gembur. Dan tidak mudah tergenang. Artinya poros. Terdapat rongga-rongga. Jadi kalau menggunakan arang sekam dan sekam mentah memang terdapat banyak rongga sehingga membuat media menjadi poros atau mudah terbuang airnya. Artinya tidak tergenang. Jadi media tanam anggur itu tidak harus menggunakan sekam mentah atau arang sekam. Pada video kali ini atau pada pohon yang saya tanam di dalam pot ini, media tanamnya hanya menggunakan campuran tanah, kemudian kompos dari rumput liar, dan remukan cangkang telur. Tanpa kuhe kambing ya. Dan ini cukup poros pada media tanam ini. Dan gembur nih, terlihat seperti ini. Kita buka nih, biar teman-teman percaya. Ini adalah kompos rumput dan tanah serta remukan cangkang telur. Terlihat ya. Oke. Dan ini adalah pohonnya. Pertumbuhannya seperti ini. Ini varian Cherny Crystal di usia 3 bulan. Cukup vigor. Dan pemupukan hanya menggunakan PSB dan NPK Ponska Plus di fase vegetatifnya. Dan pupuk pembuahannya saya hanya aplikasikan pupuk generatif 1 kali berupa campuran MKP, KNO3 dan magnesium sulfat. Untuk campurannya masing-masing 1 sendok makan per 5 liter air. Hanya 1 kali 1 minggu sebelum pemangkasan. Oke, kita bahas. Untuk pupuk vegetatifnya saya menggunakan PSB pada pohon ini ya. Jadi yang saya bahas adalah pohon ini, yang saya perlakukan kepada pohon ini. Seperti ini. Jadi pemupukannya menggunakan PSB 1 minggu 2 kali, hari Rabu dan hari Minggu. Dan saya aplikasikan NPK Ponska Plus 1 bulan sekali. Berarti ini baru 3 kali aplikasi. Pupuk generatif 1 kali, pupuknya apa dan dosisnya berapa seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ini sudah kita lakukan pemangkasan pembuahan di bat ke-9 dan 10. Nih, sudah kelihatan klaster bunganya untuk varian Cherny Crystal. Tuh, terlihat brokolinya. Cuma ini belum begitu nampak. Mungkin untuk 1 minggu ke depan bisa kita update. Seperti ini. Tuh, cukup besar-besar untuk but yang seperut. Jadi pemangkasannya seperti ini.
kita pecahkan 3 bat terujung atau 3 bat teratas, 1, 2, 3. Jadi ketika kita pangkas di sini, kita buang 3 daun terujung untuk kita pecahkan batnya. Daun yang lain masih kita pertahankan. Fungsinya untuk apa? Daun-daun ini, 1, untuk memasak nutrisi atau berproses fotosintesis, mengolah nutrisi dari pupuk yang kita berikan. Sehingga ini sebagai dapur untuk memasak makanan bagi tanaman ini. Alasan kedua, cabang tersier ini masih cenderung hijau, belum berwarna coklat sepenuhnya. Sehingga kalau kita buang daunnya secara keseluruhan, maka dapat menyebabkan kematian pada tanaman ini. Jadi kita tidak rekomendasikan memangkas anggur atau memangkas pembuahan anggur pada cabang-cabang tersier yang masih hijau dan pohonnya masih muda dengan menghabisi keseluruhan daunnya. Kemudian, untuk alasan berikutnya, kenapa daun-daun ini masih tetap kita pertahankan di sini, yaitu untuk membantu mendorong seprutnya bat-bat teratas ini. Bat-bat yang kita pecahkan ini. Nih. Jadi dengan adanya daun ini, maka akan merangsang atau memberikan dorongan sehingga dia akan pecah di bat-bat yang daunnya telah kita buang seperti ini. Alasan keempat, daun ini kita pertahankan supaya tidak pecah bat di bagian bawah sini. Dengan adanya daun ini, maka bat-batnya tidak aktif. Batnya tetap dorman. Dan yang aktif yang daunnya kita buang, seperti ini. Ini sama. Jadi di pohon ini baru terbentuk 3 tersier untuk cabang pembuahannya. Untuk tersier yang lain masih kecil karena ini kita buat dari tunas air sebagai tambahan tersier. Nih, masih kecil. Jadi kita tidak berharap pembuahan dari cabang ini, tetapi ini adalah untuk pembentukan cabang atau pembentukan arem untuk pembuahan di periode berikutnya. Untuk 3 bat yang besar ini atau 3 cabang tersier yang besar ini kita buat dari tunas bat. Ya. Jadi setelah pembuahan ini selesai, saya akan melakukan fondasian pruning dengan menyisakan 1 matun di sini, 1 mata tunas di sini untuk kita pecahkan batnya. Dan kita akan oles dormek untuk cabang-cabang untuk menambah cabang tersier di sini. Jadi bat-bat yang belum pecah ini pada pembuahan berikutnya saya akan tumbuhkan dengan menggunakan aplikasi dormek supaya nanti menambah cabang tersier. Karena cabang tersier ini sudah terlalu besar, yang 3 ini sudah layak untuk dibuahkan. Jadi kalau kita lakukan fondasi pruning hanya untuk menambah cabang tersier, sayang. Karena ini sudah jelas membawa klaster bunga dan nih, kelihatan. Varian Cherry Crystal ini adalah varian yang tergolong genjah. Induknya di tempat kami sudah berbuah berkali-kali. Tetapi karena ada permintaan dari salah satu kawan kita untuk direview bagaimana jika varian Cherry Crystal ini ditanam di dalam pot 50 liter, maka ini saya buat. Biar teman-teman yang menanam anggur di lahan terbatas tetap bisa mencontoh. Dan perlakuan pemupukan ini tidak ribet ya. Jadi ini hanya menggunakan POC saja. Menggunakan PSB saja. Apakah kawan-kawan harus menggunakan PSB? Tidak. Kalau tidak punya PSB, pakailah POC. Tetapi NPK wajib nggak? NPK wajib kita berikan. Karena tidak semua kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman di fase vegetatif maupun generatif terdapat pada pupuk organik yang kita buat. Sehingga tetap kita membutuhkan pupuk kimia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tanaman anggur ini dalam setiap fasenya. Seperti itu. Jadi dalam pembahasan kali ini, apakah media tanam anggur itu harus selalu menggunakan sekam mentah dan arang sekam? Jawabannya tidak. Karena media tanam hanya media, tempat tanam. Mau sesubur apapun media tanam itu, nanti nutrisinya akan habis seiring dengan pertumbuhan tanaman ini. Karena ini menghisap dan membutuhkan nutrisi atau unsur hara yang ada diserap oleh tanaman untuk bertumbuh.
Karena itulah kita memberikan pemupukan. Pemupukan adalah untuk memberikan tambahan nutrisi atau kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dengan jumlah yang disesuaikan dengan fase tanaman ini. Vegetatifnya, tanaman ini membutuhkan unsur N yang cukup tinggi, dilanjutkan dengan pupuk N, P, dan K, seimbang kandungannya. Lalu di fase generatif kita membutuhkan tinggi kalium dan fosfat. Nah, di fase seperti ini kita sudah hentikan penggunaan pupuk kimia. Jadi pupuknya kembali menggunakan PSB saja. Sampai berry set atau terbentuk buah anggur yang kecil-kecil setelah selesai penyerbukan atau polinasi. Baru kita lanjutkan pemupukannya. Pemupukannya bisa menggunakan NPK, bisa menggunakan NPK grower. Fungsinya adalah untuk membantu tanaman ini dalam pengisian beri anggur, memperbesar berinya. Kemudian makro sekundernya seperti kalsium kita berikan pertama kali sejak beri set. Tujuannya untuk mempertebal kulit beri anggur sehingga terhindar dari crack beri atau pecah. Magnesium kita tambahkan melihat kondisi tanaman ini, tetapi menjelang pematangan buah atau verizon kita harus aplikasikan pupuk magnesium sulfat untuk menambah rasa manis pada buah anggur nantinya. Bukan merubah beri anggur yang asam menjadi manis, tetapi menambah rasa manis pada beri anggur itu sendiri. Seperti itu. Kalau di sebelah sini, ini varian SBS. Ini tidak termasuk varian genjah untuk varian SBS ini. Ini masih kita coba pangkas di bat ke-7, tetapi ini tidak menghasilkan klaster bunga. Tapi ini memang belum saya berikan pupuk generatif untuk pohon ini karena tersiernya juga belum terbentuk rata. Jadi kita coba dulu seperti apa. Apakah saya berharap dari pemangkasan ini tidak memunculkan buah, tapi hanya bunga PHP saja untuk melihat varian ini genjah atau tidak. Nanti kita lanjutkan dengan fondasi pruning untuk menumbuhkan cabang-cabang tersier baru di sini biar rata, baru kita rawat dan kita aplikasikan pupuk generatif manakala cabangnya sudah ideal untuk dibuahkan. Itu varian SBS. Itu di sebelah sana di pot 10 liter. Varian ARA 15 itu genjah juga. Jadi varian Cherry Crystal ini termasuk varian anggur yang mudah dibuahkan atau genjah. Buahnya warnanya hitam dan tekstur buahnya crunchy serta manis untuk varian ini. Salah satu pilihan warna hitam selain Gosvi, Forset, dan Academic Lorano, masih ada satu lagi ini Cherry Crystal. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.